Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Evi Puput Mulyani. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadi nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat walafiat ya. Nah, sekarang siapa ini yang tidak masuk mengikuti pelajaran? Ibu harap kalian semua harus masuk dan mengikuti pelajaran. Jangan lupa kalian harus mengisi link absen yang sudah Ibu kirimkan di grup WA ya. Nah, hari ini kita akan belajar pada tema 3 yaitu makanan sehat, subtema 1 pembelajaran kedua. Pada kondisi seperti sekarang ini, kita itu harus senantiasa menjaga kesehatan. Caranya ialah dengan selalu menjaga kebersihan dan juga makan makanan yang sehat. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, untuk membangkitkan semangat, yuk kita melakukan tepuk semangat. Kita berdiri dulu, lalu tangan kalian dihadapkan ke depan seperti ini. Tepuk semangat. A. Yuk. Semangat. Ayo semangat. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran. Sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah sarapan? Ibu harap kalian semua ini harus sudah sarapan. Kenapa? Karena sarapan itu sangat penting anak-anak. Terlebih ketika kita sarapan dengan makan makanan yang sehat. Nah, dengan kita sarapan, tentunya kita akan fokus dalam mengikuti pembelajaran. Namun, tidak hanya kita makan makanan yang sehat saja, meminum air putih juga sangat penting. Nah, apakah kalian pernah melihat iklan air putih ataupun air mineral dari TV maupun koran? Ya, pasti kalian semua itu sudah pernah melihat iklan tersebut. Jadi, iklan ini berfungsi untuk mempromosikan barang ataupun jasa kepada pelanggan. Nah, di dalam sebuah iklan pastinya terdapat kata kunci dan gambar untuk menunjang kata kunci tersebut. Nah, di dalam sebuah iklan memiliki kalimat yang menarik dan juga kalimat yang bersifat persuasif atau ajakan, di mana tujuannya itu adalah untuk mengajak pembaca agar mereka itu membeli maupun memakai barang ataupun jasa yang mereka iklankan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh iklan pada layar berikut ini. Yuk kita baca bersama-sama. Pentingnya air untuk kita. Tubuh membutuhkan 2-2,5 liter air per hari. Nah, ciri-ciri air yang sehat adalah jernih, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Nah, setelah kita melihat contoh iklan tadi, Ibu ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama adalah, iklan ini memberitahukan tentang apa? Ya, iklan ini memberitahukan tentang pentingnya air untuk tubuh. Kemudian, pertanyaan yang selanjutnya adalah, untuk siapa iklan ini ditujukan? Coba jawab. Ya, benar. Iklan ini ditujukan untuk semua orang. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa makna dari iklan tersebut? Apa ya? Ya, benar. Iklan tersebut bermakna mengingatkan kita untuk selalu meminum air putih yang jernih, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Nah, untuk lebih memahami materi tersebut, maka Ibu ingin
kalian menuliskan makna dari iklan yang sudah kalian cari di dalam televisi maupun di koran. Nah, nanti jawabannya kalian dapat tulis di lembar kerja siswa 1 yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Nah, selain kita minum air putih, kita juga diharuskan untuk makan makanan yang sehat dan bergizi. Namun, apakah kalian pernah berpikir bagaimana makanan itu diproses dan dicerna di dalam tubuh kita? Nah, untuk itu, coba kalian perhatikan gambar dari sistem pencernaan manusia berikut ini. Nah, di dalam sistem pencernaan manusia ini terdapat beberapa organ, diantaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, untuk mengetahui fungsi dari sistem pencernaan manusia saat ini, kita ayo bersama-sama membaca teks pencernaan yang ada di layar ini. Nah, setelah kalian melihat dan juga membaca teks tentang sistem pencernaan pada manusia, maka Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi dari organ pencernaan tersebut. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan saluran pertama pencernaan. Nah, fungsi dari mulut ini adalah untuk mengunyah makanan menjadi lebih kecil agar mudah dicerna. Nah, proses pengunyahan makanan ini dilakukan oleh gigi. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Nah, kerongkongan menerima makanan dari mulut melalui proses menelan. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan yang disebut peristaltik atau gerakan meremas-remas makanan melalui otot dinding kerongkongan. Yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi untuk memecah makanan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana yang dibantu dengan enzim. Nah, untuk menambah semangat kita dalam belajar, yuk kita menyanyi dulu secara bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Jangan lupa sambil tepuk tangan ya. Yuk, 1, 2, 3. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Yeay, kita sudah menyanyikan lagu Hari Merdeka. Nah, lagu Hari Merdeka ini merupakan salah satu contoh lagu yang bertangga nada mayor. Nah, ciri-ciri dari lagu yang bertangga nada mayor adalah bersifat riang gembira, kemudian terdengar bersemangat, dan pada umumnya itu diawali dan diakhiri dengan nada do. Lalu ada juga lagu bertangga nada minor. Ciri-cirinya lagu tersebut bersifat sedih, kemudian terdengar kurang bersemangat. Selain itu, pada umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Di sini, Ibu akan menyimpulkan mengenai pembelajaran yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai unsur-unsur iklan, yaitu gambar dalam iklan itu harus menarik. Yang kedua, kalimat dalam iklan juga harus menarik. Kalimat dalam iklan harus bersifat persuasif atau ajakan. Yang kedua, kita juga sudah belajar mengenai sistem pencernaan manusia, yang mana terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus.
Dan yang terakhir adalah kita belajar mengenai lagu yang bertangga nada mayor dan minor. Nah, ciri-ciri dari lagu bertangga nada mayor adalah bersifat sukacita atau gembira, kemudian terdengar bersemangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada do. Kemudian kalau ciri-ciri dari lagu bertangga nada minor itu bersifat sedih, kemudian terdengar tidak semangat, dan umumnya diawali dan diakhiri dengan nada la. Nah, terima kasih sekali bagi anak-anak yang sudah mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Nah, bagi anak-anak yang ingin bertanya apabila kurang paham terkait dengan materi yang sudah diberikan, anak-anak bisa bertanya melalui kolom yang sudah ada di bawah ini. Nah, selain itu, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua sehat dan jangan lupa semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.